Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pulau Lembata. Bila dosa sudah menggunung, Ramadanlah yang menjadi obatnya. Jika jiwa tinggalkan badan, maka nafas berhembus pergi. Jika hadir bulan Ramadan, maka mari sucikan diri. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wali Songo, dimanapun kalian berada, Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya dalam Serambi Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Insya Allah selama bulan suci Ramadan ini kita akan menimba mata air kearifan Wali Songo yang akan menuntun kita masuk ke dalam keindahan nilai dari dakwah yang telah mereka lakukan. Indonesia sangat beruntung karena memiliki limpahan keberkahan yang luar biasa sebab memiliki para ulama-ulama yang menyebarluaskan Islam di bumi Nusantara ini. Yang kita kenal mereka adalah Wali Songo. Nah, mereka adalah mercusuar umat dan bangsa. Ulama-ulama unggulan yang menyebarluaskan Islam dengan semangat budaya dan kearifan. Saya stretching, semangat budaya dan kearifan. Jasa mereka ditulis dengan tinta emas karena dalam perjalanan negeri ini mereka telah memperkokoh keberagaman dan toleran serta moderat hingga sekarang ini. Untuk itu kita sangat berhutang budi, jasa dan rasa kepada Wali Songo ini. Nah, insya Allah selama 1 bulan penuh mengisi bulan Ramadan kita akan mengupas tuntas perihal sejarah, ajaran dan inspirasi Wali Songo bersama para ahli dan cendekiawan. Sehingga dengan harapan insya Allah generasi muda penerus bangsa ini dapat memahami serta mempunyai pengetahuan tentang dakwah Wali Songo yang telah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Pada episode ini kita akan mengambil inspirasi dari Wali Songo mengenai sebuah tema yang menggabungkan 2 jargon utama dari 2 ormas besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah, yaitu Islam Nusantara berkemajuan. NU memiliki jargon Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah memiliki jargon Islam berkemajuan. Nah, telah hadir bersama kita seorang narasumber yaitu Kang Abdullah Daras MA yang merupakan pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih loh nih Kang mau datang lagi untuk terima membahas kasih. ini. Ya, saya sih Iya. kurang kita Iya. 30 hari ini. Senang sekali saya. Insya Allah nih mudah-mudahan Kehormatan. program ini berkepanjangan sehingga Ya, anak betul. cucu kita tahu siapa itu Wali Songo. Amin, insya Allah. Amin. Baik, Islam Nusantara berkemajuan bisa kita katakan sebagai sebuah semangat kearifan yang Ya. dibangun dari budaya yang progresivitas. Ya. Nusantara mewakili semangat budaya, sedangkan berkemajuan mewakili semangat untuk maju dan terus berkembang. Betul. Ini sesuai dengan jargon yang sering kita dengar, menjaga nilai-nilai luhur yang baik dan juga terus mengambil dan tidak menutup diri dari nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, ini Iya, iya. menarik nih Kang. Ini menarik Kang. Pertanyaan saya Kang, sejatinya Ya. menurut Akang, apa yang dimaksud dengan konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan? Apa nih? Ya. Menurut Akang? Ya, sebetulnya ini kan semacam identitas ya. Identitas yang disematkan, 2 identitas ini disematkan kepada 2 ormas Ya. besar ya yang ada di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Begitu. Nah, saya ingin mengambil dari sini dulu bahwa Islam itu datang ke dunia ini dengan ajarannya yang universal. Tetapi universalitas Islam itu harus betul-betul diterjemahkan dalam konteks yang partikular atau lokal. Jadi tidak sah kalau Islam dianggap sebagai ajaran universal, tetapi tidak bisa menerima misalnya konteks yang lebih partikular atau yang lebih yang lokalitas. lokal. Nah, itu akan batal universalitas Islam itu. Kalau seperti itu. Nah, dalam konteks Islam Nusantara dan Islam berkemajuan itu sebetulnya Islam Nusantara dan Islam berkemajuan ini ingin mencoba membuktikan ya bahwa Islam yang universal itu benar-benar ada gitu. Karena ada konteks lokalnya, yakni konteks Islam yang dijalankan oleh NU dan Muhammadiyah di dalam konteks Indonesia hari ini. Nah, bedanya adalah di Nahdlatul Ulama disebutkan Islam Nusantara. Karena memang sangat identik ya dengan budaya lokal misalnya itu bagaimana mengakomodasi keberagaman budaya lokal gitu ya itu. Sedangkan Muhammadiyah lebih mencitrakan dirinya dengan berkemajuan tadi progresif Islam itu karena ada semangat bagaimana tadi misalnya itu mengembangkan pengetahuan gitu ya, teknologi, kemudian pendidikan gitu ya. Kemudian semangat kemajuan gitu ya bahwa Islam harus dihadirkan secara rasional. Gitu ya. Di dalam konteks Islam Indonesia begitu. Nah, jadi sebetulnya
yaitu identifikasi saja. Jangan sampai disalah pahami bahwa ini ada aliran baru, sekte baru, mazhab Atau baru, pemahaman baru. atau pemahaman baru yang itu berbeda dari Islam misalnya abad ke-7 misalnya. Ya. Tidak sama sekali. Oke. Ini hanya identifikasi dan bahkan peneguhan dari apa yang menjadi misi utama Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan Islam itu misi utamanya itu sebagai rahmat bagi semesta. Keberadaan Islam Nusantara, keberadaan Islam berkemajuan itu sebagai peneguhan bahwa Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmat bagi semesta. Gitu. Artinya memerlukan keberanian, Kang. Persis. Untuk membuat diksi baru nih kan. Persis. Orang pertama kali kan agak Ya, terkejut juga. Apa ini Islam Nusantara? Ajaran apa lagi katanya? Apalagi gitu kan sempat terjadi tuh. Betul. Apalagi ini berkemajuan nih. Betul. Ternyata kontennya adalah pada perkembangan. Ya. Kontekstualitas, ada kontekstualitas Ya. dan mengakomodasi lokalitas gitu ya. Oke. Maka tadi saya bilang universalitas Islam itu harus benar-benar bisa dibuktikan dalam konteks yang lebih partikular. Kalau dia tidak kompatibel dengan partikularitas, batal itu Islam sebagai ajaran universal itu. Kalau dia tidak kompatibel dengan budaya lokal, batal ya menjadi ajaran yang universal. Karena harus diterima seperti spons itu busa. Busa. Kalau dimasukkan air itu harus bisa menerima, air itu harus bisa dia harus masuk menyerap di situ. ya. Betul. Oke. Jadi filosofinya seperti air. Air itu bisa masuk ke kendi, ada bisa masuk ke gelas gitu ya, ada bisa masuk ke bejana gitu ya, bisa masuk ke ember, tapi isinya sama, air. Oke. Gitu ya. Tinggal wadahnya aja yang berbeda ini, lokalitasnya aja yang berbeda. Kang, saya lagi coba berusaha memahami nih, Kang. Kalau mendedah dari diksi kata pada judul pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama Islam Nusantara dan berkemajuan menurut Akang. Apa korelasinya antara dakwah Wali Songo dengan konsep Islam Nusantara yang dimiliki NU dan Islam berkemajuan milik Muhammadiyah? Apakah ada ininya? Ya, sangat ada korelasi dan keterkaitan yang sangat kuat ya. Bagaimana bahwa baik NU maupun Muhammadiyah banyak mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan oleh para wali songo itu, para ulama-ulama kita ini. Mereka ketika menerjemahkan ajaran Islam yang datang dari Arab itu tidak serta-merta misalnya menolak budaya lokal. Lokal yang memang sudah established. Betul, tapi ada akulturasi ya, ada integrasi lah katakanlah ya. Banyak sekali contoh-contohnya begitu. Tidak sama sekali menolak dan itu membuktikan bahwa ajaran Islam ini betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua konteks gitu ya. Termasuk memang di dalam Islam itu ada prinsip dan tanda kutip elastisitas dan fleksibilitas di dalam menjalankan hukum Islam atau ajaran Islam. Ada satu ulama yang menyatakan misalnya taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal awaid. Itu jelas sekali dikatakan. Hukum dalam Islam itu ya, hukum Islam itu maksudnya fikih di sini ya, atau fatwa-fatwa keagamaan itu bisa berubah katanya. Bisa berdasarkan apa? Berdasarkan waktu Dan tempat, situasi dan awaid itu kebiasaan-kebiasaan. Oh, berarti jadi misalnya contoh sosiologi masyarakat setempat. Contoh konkret apa misalnya zakat. Ya. Dulu Nabi itu zakatnya beras atau apa sih? Ya. Nggak ada dulu beras. Kita belum tahu itu dia. Mungkin roti. Gandum dan tamar kurma. Dulu nggak ada beras. Tapi kenapa sekarang bisa berzakat? Karena itu hanya alat saja gitu. Tapi makosidnya atau tujuan utamanya itu tercapai. Nah itu ada semacam elastisitas gitu. Dan itu juga dilakukan oleh tadi saya bilang Wali Songo. Wali Songo melakukan dakwah syiar Islam bisa menggunakan apa saja begitu ya. Tadi ada media wayang misalnya, ada gamelan tadi, kemudian ada upacara sekaten itu kan dari syahadatain gitu ya. Inti ajarannya tetap terjaga, tetapi mediumnya itu bisa macam-macam. Seperti tadi air tadi, dia bisa masuk bejana, ember, macam-macam gitu ya, gelas dan lain sebagainya. Nah jadi menurut Akang karakteristik Islam Nusantara berkemajuan nih apa karakteristiknya? Pertama, dia bisa menyerap konteks lokal atau budaya lokal. Dia harus bisa menyerap. Ya, betul. Dia harus bisa memahami karena itu harus terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat. Gitu. Artinya dia toleran, tidak intoleran terhadap budaya lokal atau perbedaan yang terjadi. Yang kedua adalah
dia harus moderat, tawasud. Tawasud, iya, moderat itu adalah satu sikap tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu ya. Tidak berlebihan, tidak ekstrim gitu ya. Jadi dia berada di tengah-tengah gitu ya, moderat gitu ya, atau moderat dalam beragama dan berkeyakinan. Yang ketiga adalah sikap i'tidal ya. I'tidal itu proporsional. Jadi misalnya ya tadi misalnya itu tidak ada zaman Nabi itu tidak ada zakat dengan beras itu, tapi di kita masa harus zakat dengan kurma. Karena nggak ada tanaman kurma, baru ditanam sekarang. Oke Kang, sebelum kita lanjutkan dialog yang menarik ini, kita dengarkan tembang-tembang Wali Songo berikut ini. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga yang pantas di surga. Aku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa
Sahabat Wali Songo, kita kembali lagi dalam Serambi Ramadan PD Perjuangan. Mata air kearifan Wali Songo. Kang, Ya. saya ingin melanjutkan pertanyaan ini nih. Ya, Terus dengan adanya konsep Islam Nusantara ini, ya, apa yang bisa dihasilkan? ya. Pertama karena ada kompatibilitas ya ajaran Islam dengan lokal itu sebisa mungkin kita tidak menciptakan apa ya permusuhan misalnya. Artinya apa? Kita harus betul-betul dalam beragama itu menciptakan kerukunan. Nah, jadi Islam Nusantara yang bisa menerima perbedaan budaya gitu ya, perbedaan adat istiadat itu betul-betul bisa meresap ya dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia dan itu menciptakan satu kerukunan gitu. Kerukunan, persatuan gitu ya. Tidak memecah belah. Islam datang itu tidak memecah belah. Gitu. Coba kalau Islam datang misalnya dengan peperangan itu kan Bukan Islam namanya itu. bukan Islam itu dengan kekerasan gitu ya, mengharamkan ini mengharamkan itu, mengkafirkan ini mengkafirkan itu misalnya itu. Nah, itu akan menciptakan kebencian di dalam masyarakat itu sendiri dan tidak akan terjadi kerukunan, tidak akan terjadi persatuan gitu. Padahal persatuan kerukunan itu adalah ajaran utama juga yang harus disampaikan di dalam Islam gitu kan. Innamal mu'minuna ikhwah dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan soal persatuan, kerukunan. Nah, oleh karena itu ajaran Islam harus disampaikan dengan itu tadi. Dengan penuh hikmah misalnya itu, dengan mau'izatil hasanah ya. Dan itu tadi tidak merusak budaya setempat gitu ya. Jangan sampai kalau merusak budaya setempat itu masyarakat akan membenci kita. Betul, betul. Nah, Kang, apa relevansi Islam Nusantara berkemajuan ini dengan ideologi negara kita, Kang? Apa relevansinya? Ya tentu para founding fathers kita ketika menciptakan Pancasila itu tentu bukan dari berbagai kalangan, termasuk dari kelompok Islam. Ya. Nah, kelompok Islam baik itu dari Muhammadiyah maupun NU ya, yang usianya dan keberadaan mereka itu jauh sebelum proklamasi kemerdekaan itu sudah betul-betul memberikan kontribusi ya, partisipasi aktif bagaimana menciptakan ideologi. Jadi apa yang sudah selama ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama misalnya dan Muhammadiyah itu pasti akan kompatibel, akan sesuai dengan ideologi kita Pancasila gitu. Pasti akan relevan. Semangat ketauhidan tadi misalnya yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu Islam rahmatan lil alamin itu pengejawantahannya rahmat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada persatuan Indonesia tadi saya katakan soal kerukunan umat beragama misalnya itu. Kemudian persatuan itu adalah persaudaraan juga gitu ya, dimaknai sebagai persaudaraan dalam Islam. Sampai ke musyawarah. Musyawarah itu juga saya kira prinsip-prinsip yang dipakai oleh Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Kalau ada perbedaan kita dialogkan, kita musyawarahkan, tidak main kekerasan, tidak main perang, tidak main pedang dan lain sebagainya. Berbeda mungkin dalam konteks budaya lain, dalam konteks Islam di luar Indonesia. Selama ini banyak sekali penggunaan kekerasan karena tidak bisa menerima perbedaan. Nah, kalau kita itu kuncinya ya. Kuncinya kalau kita didialogkan, dimusyawarahkan berdasarkan prinsip nilai yang keempat itu Pancasila. Dan yang terakhir adalah soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu justru menjadi tujuan utama bagaimana Islam datang ke dunia ini menciptakan keadilan gitu ya. Berangus hegemoni misalnya yang dilakukan oleh suku Quraisy saat itu ya. Dan itu tadi menciptakan keadilan. Saya kira penting dan itu inspirasinya salah satunya dari Islam meskipun ada dari budaya lain termasuk dari budaya lokal itu sendiri begitu ya. Nah, Kang, dari model dakwah Wali Songo ini kan menggunakan kan unsur budaya dan kearifan lokal dalam menyampaikan ajaran Islam yang mulia ini. Kira-kira menurut Akang apa sih yang pesan bisa dipetik? Apa yang bisa dipetik? Tentu pertama adalah bahwa Islam datang ke dunia termasuk ke Indonesia itu membawa satu cita-cita yang sangat mulia ya dan Wali Songo alhamdulillah sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana ajaran-ajaran itu bisa diterapkan dalam konteks budaya yang sangat berbeda. Dalam konteks yang beragam gitu. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam secara etnis, kemudian kebiasaan, budaya gitu ya, bahasa. Dan kita sangat bersyukur bahwa Islam ke Indonesia itu tidak hadir dengan melalui kekerasan atau peperangan. Itu yang menjadikan menurut saya
satu modal penting sehingga Indonesia sampai hari ini meskipun berbeda-beda Ya, agama, ya, ya. suku dan sebagainya tetap rekat, utuh gitu. Tidak seperti misalnya di Timur Tengah Ya. atau misalnya di negeri Eropa. Di Eropa itu kan mungkin bahasanya satu atau dua tapi negaranya banyak sekali gitu. Betul. Nah Kang, Iya. apa Islam Nusantara berkemajuan ini juga bisa menjadi salah satu langkah mewujudkan konsep khairul ummah? Persis, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Islam Nusantara yang membawa misi sebagai Islam yang penuh toleran, ya, penuh perdamaian, kemudian Islam yang penuh dengan ajaran yang tawasud tadi, ya, moderat gitu ya. Justru itu yang diinginkan oleh Al-Qur'an, cita-cita Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalilnya adalah bahwa engkau, kata Allah, itu adalah sebaik-baiknya umat. Engkau ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan dengan prinsip kebaikan, dengan cara-cara yang baik gitu ya. Dengan cara-cara yang penuh hikmah gitu ya. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo tadi, kembali kepada Wali Songo, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Begitu Luar saya kira. biasa nih. Tanpa terasa nih Kang, aduh ini ilmu ini luar biasa Alhamdulillah. yang bisa saya petik dari malam ini. Ya jadi karena itulah kunci daripada yang harus kita jaga, kita harus terus menjaga toleransi dan harmoni. Karena dengan terus melestarikan kebudayaan kita sebagaimana pesan Bung Karno kepada kita semua, hendaknya kita berketuhanan yang berkebudayaan, yaitu senantiasa membangun sikap beragama yang saling menghormati dan saling menghargai, tidak egois dan tidak fanatis. Nah, insya Allah kita jumpa lagi besok pada hari dan jam yang sama di akun YouTube PD Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, makasih banyak loh Kang. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dul. Yuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengisi ruang hati selama bulan suci Ramadan dengan ngabuburit mata air kearifan Wali Songo. BKN Pusat PDI Perjuangan selama bulan Ramadan akan selalu hadir setiap pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 di YouTube BKNP Channel. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.